Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Ramadanti, Dea Nurul Aini, Erva Aryati, Nanda Aisyah, Siti Soliyah, dan Yulita Anjani akan membahas materi jaringan saraf hewan dan jaringan otot hewan. Mari kita masuk ke pembahasan. Pengertian jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. Jaringan saraf menghantarkan impuls dari alat-alat indera ke pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, serta menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ lainnya. Jaringan saraf tersusun dari dua macam sel, yaitu neuron atau sel saraf dan neuroglia, yaitu sel penyokong. Struktur neuron atau sel saraf. Setiap neuron terdiri atas yang pertama ada badan sel. Badan sel di sini ditulisnya tubuh sel. Badan sel merupakan bagian utama dari neuron. Fungsi badan sel adalah menerima impuls dari dendrit. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma, inti sel, dan anak inti, retikulum endoplasma, mitokondria, serta ribosom. Inti sel di sini mengatur seluruh aktivitas dan kegiatan sel saraf. Kemudian yang kedua ada dendrit. Dendrit adalah cabang-cabang badan sel yang pendek. Dendrit berfungsi mengantarkan impuls dari neuron sebelumnya ke badan sel. Yang ketiga yaitu akson atau neurit. Akson atau neurit adalah cabang-cabang badan sel yang panjang dan berfungsi mengantarkan impuls dari badan sel menuju neuron berikutnya. Yang keempat, selubung mielin. Jadi di bagian akson ada selubung namanya selubung mielin. Di sini ditulisnya lapisan mielin. Selubung mielin ini berfungsi untuk melindungi bagian neurit atau akson agar tidak mengalami kerusakan. Yang kelima yaitu sel cawan. Sel cawan adalah di bagian lapisan mielin, yaitu sel-sel yang membungkus dan membentuk selubung mielin. Fungsi sel cawan adalah untuk mempercepat pergerakan impuls, membantu menyediakan makanan untuk akson. Yang keenam ada nodus Ranvier, yaitu lekukan-lekukan di antara segmen selubung mielin atau bagian dari akson yang tidak tertutup selubung mielin. Fungsi utamanya nodus Ranvier adalah sebagai batu loncatan untuk mempercepat pergerakan impuls ke otak maupun sebaliknya. Sel saraf atau neuron dibedakan menjadi 3 macam. Berdasarkan percabangan pada badan selnya, neuron dibagi menjadi 3 tipe, yaitu neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Neuron unipolar adalah neuron yang badan selnya hanya bercabang satu. Kalau bipolar, yaitu neuron selnya bercabang 2. Sedangkan multipolar, yaitu badan selnya memiliki banyak dendrit dengan satu akson. Ini merupakan percabangan pada badan sel. Sedangkan berdasarkan fungsinya, sel saraf atau neuron ini dibedakan menjadi 3. Ada neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor atau penghubung. Neuron sensorik yaitu neuron yang menghubungkan antara impuls dari reseptor atau alat indera ke saraf pusat sensorik. Lalu neuron motorik yaitu neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari pusat saraf ke efektor atau otot. Kemudian neuron konektor atau penghubung yaitu neuron yang berfungsi meneruskan impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Berikutnya kita bahas yaitu neuroglia atau sel glia.
Neuroglia merupakan sel-sel yang berfungsi sebagai pendukung kerja sel saraf. Neuroglia yaitu membantu sel saraf agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Neuroglia terdapat pada sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi dengan jumlah yang mencapai setengah dari jumlah neuron. Fungsi neuroglia yang pertama menyediakan nutrisi bagi sel saraf atau neuron, yang kedua membentuk selubung mielin pada sel saraf, yang ketiga mempertahankan keseimbangan tubuh, keempat menyatukan jaringan pada susunan saraf pusat, yang kelima berpartisipasi dalam transmisi sinyal sistem saraf. Jaringan otot terdiri atas sel-sel panjang yang disebut serabut otot yang mampu berkontraksi ketika dirangsang oleh impuls saraf. Adapun fungsi jaringan otot adalah sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot dapat melaksanakan fungsi tersebut karena memiliki kemampuan untuk otot memendek jika sedang berkontraksi dan memanjang jika berelaksasi. Kontraksi otot terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan, sedangkan relaksasi otot terjadi jika otot sedang beristirahat. Dengan demikian, otot memiliki 3 karakter, yaitu kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek dan lebih pendek dari ukuran semula. Kedua, ada ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang dan lebih panjang dari ukuran semula. Dan yang ketiga adalah elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. Jaringan otot ini sendiri terdiri atas serabut-serabut otot yang tersusun oleh sel-sel otot itu sendiri. Serabutnya disebut dengan myofibril, sedangkan otot-ototnya dibungkus oleh selaput atau membran yang disebut dengan sarkolema. Di dalam sel-sel otot tersebut berisikan suatu cairan yang disebut sarkoplasma. Berdasarkan bentuk dan cara kerja selnya, jaringan otot dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama otot lurik, yang kedua otot polos, dan yang ketiga otot jantung. Kita akan membedakan antar jaringan otot ini berdasarkan gambarnya. Kalau dilihat dari gambar, maka pada gambar otot lurik itu terlihat garis-garis lurus. Sebenarnya lurik itu artinya garis yang tertata rapih. Sedangkan kalau otot polos disebut dengan polos, karena memang bentuk dari sel ototnya itu polos, bentuknya seperti bulir padi. Sedangkan kalau otot jantung, dia memiliki cabang-cabang. Walaupun dia memiliki serat yang juga lurus-lurus, bedanya dengan otot lurik adalah otot lurik tidak bercabang, sedangkan otot jantung bercabang. Dapat disimpulkan bahwa dari segi struktur dari jaringan otot lurik itu bergaris atau berlurik. Sedangkan otot polos strukturnya gelendong. Dan otot jantung dia bercabang-cabang. Yang berikutnya adalah dapat dilihat dari jumlah dan letak inti. Jaringan otot lurik intinya terletak di tepi dan jumlahnya banyak. Sedangkan pada otot polos, letaknya di tengah dan jumlahnya 1. Sedangkan jaringan otot jantung, letak intinya di tengah dan jumlahnya 1. Mengenai cara kerja, cara mudah untuk mempelajarinya adalah yang pertama ada otot lurik atau otot rangka. Otot lurik atau otot rangka dapat ditemukan di rangka dengan perantara tendon. Selain itu, otot lurik juga terdapat pada lidah dan bibir. Cara kerja otot lurik dipengaruhi oleh otak sehingga bersifat volunter. Volunter yaitu bekerja di bawah kesadaran dan dapat perintah. Yang kedua, ada otot jantung. Otot jantung dapat ditemukan di jantung. Cara kerja otot jantung dipengaruhi oleh sistem saraf otonom atau saraf yang tak sadar,
Otot jantung bersifat involunter. Kalau tadi otot lurik itu bersifat volunter, justru otot jantung ini bersifat involunter ya, yaitu bekerja di luar kesadaran dan tidak dapat diperintah. Yang ketiga adalah otot polos. Otot polos terdapat di organ-organ selain otot jantung dan otot lurik, seperti usus, lambung, saluran empedu, ureter, uterus, dan pembuluh darah. Cara kerja otot polos dipengaruhi oleh sistem saraf otonom atau saraf tak sadar. Otot polos bersifat involuter, ini sama ya seperti otot jantung, yaitu bekerja di luar kesadaran dan tidak dapat diperintah. Sekian dari kami kelompok 4, membahas tentang jaringan otot hewan dan jaringan saraf hewan. Mohon maaf jika banyak kekurangan serta penyampaian yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.